Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara dan saudari sekalian, hari ini di pertemuan ketiga kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah kewirausahaan dengan tema mengidentifikasi ide dan peluang bisnis. Baik saudara dan saudari sekalian, selamat belajar. Baik saudara dan saudari sekalian, sebagai awal kita akan membahas mengenai pengertian ide. Ide merupakan gagasan, pemikiran, atau rancangan yang muncul dalam pikiran seseorang. Nah, ide ini dapat berupa solusi terhadap suatu masalah, lalu konsep untuk menciptakan sesuatu yang baru, atau pandangan mengenai suatu hal. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai berpikir kreatif, kritis, dan inovatif ya. Nah, ini masih berhubungan ya, karena menyambung nanti akhirnya kita bisa mendapatkan ide. Oke, lalu ide dapat menjadi dasar untuk bertindak, berinovasi, atau mengembangkan karya. Lalu saudara dan saudari sekalian, menurut Beringer dan Ireland tahun 2012, ide ini dapat menjadi sebuah bisnis yang potensial ketika ia mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya sekaligus memenuhi tujuan dan harapan pencetusnya. Saudara, ide ini bisa ada beberapa faktor pendukungnya ya. Yang pertama, ide ini tergantung dari kreativitas individu, lalu lingkungan kerja yang mendukungnya ya, lalu bisa ada akses yang baik ke sumber daya, lalu ada kolaborasi antar tim ya di suatu perusahaan atau mungkin di lingkungan. Lalu saudara, ide ini bersumber ada dua hal. Yang pertama dari internal dan yang kedua dari eksternal. Nah, kita akan membahas dulu yang dari internal. Internal ini yang pertama bisa dari pengalaman, di mana pengalaman ini merupakan ya pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini bisa berupa pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang buruk ya. Contoh di sini ada Bethany Smith Graham, di mana dia ini dulunya punya pengalaman bahwa pada saat mengetik atau menulis gitu ya, dia sulit untuk menghapus apa yang telah diketik. Nah, makanya dia akhirnya menemukan tip X berdasarkan pengalamannya dia gitu ya. Lalu yang kedua dari internal ini ada keterampilan. Nah, contoh keterampilan misalnya ya kita punya keterampilan bahasa asing sehingga kita bisa membuat ide usaha yaitu membuat les bahasa asing ya. Kita juga bisa kelas lalu ada menulis, kita bisa membuat kelas menulis, bernyanyi, kita bisa menjadi wedding singer ya, atau membuat les menyanyi, lalu bermain musik juga bisa ya, kan contohnya Elva Sekoria gitu ya, lalu sekolah-sekolah musik lainnya, lalu editing video, fotografi, pokoknya apapun keterampilan kita itu bisa menjadi suatu ide bisnis. Oke, lalu selanjutnya yang dari internal adalah kegemaran atau hobi. Nah, dari hobi ini kita bisa mendapatkan ide bisnis. Contohnya misalkan kita hobi traveling. Kita bisa menjadi vlogger atau blogger gitu ya tentang tempat wisata. Lalu kita suka memasak sehingga kita bisa bikin restoran, catering atau apapun yang berhubungan dengan kuliner. Lalu kita suka fotografi, melukis, lalu dengan kerajinan tangan, itu semuanya bisa menjadi ide ya untuk berbisnis. Lalu kita juga bisa dari internal ini berdasarkan pengamatan kita, hasil analisa kita di lingkungan sekitar. Salah satu contohnya misalkan kita tinggal di dekat rumah sakit, ya, yang dimana seperti kita ketahui apabila ada pasien yang diopname, tidak boleh banyak-banyak ya untuk menunggu pasien di dalam kamar pasien. Nah, makanya kita punya ide bahwa kenapa kita nggak membuat penginapan saja dekat rumah sakit itu? Ya, siapa tahu memang keluarga dari luar kota butuh penginapan ya. Nah, tapi penginapannya yang cukup murah seperti itu ya. Nah, untuk apa mengakomodir untuk keluarga pasien tersebut. Lalu saudara, sumber ide selain dari internal, kita juga bisa mendapatkannya dari eksternal. Contohnya yang pertama dari konsumen kita. Kenapa dari konsumen? Karena kita bisa menganalisa apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen kita, apa yang diinginkan, seperti itu. Oke, lalu yang kedua ada produk atau jasa yang sudah ada. Nah, kenapa bisa menjadi sumber ide? Karena dari produk atau jasa yang sudah ada, kita bisa mengamati dari berbagai sudut pandang tentang kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Ya, seperti amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu bisa menjadi peluang bisnis kita atau ide bisnis kita. Ya, lalu yang ketiga ada gaya hidup masyarakat. Nah, di sini kita bisa melihat menganalisa bahwa saat ini
sudah banyak orang yang peduli akan kesehatan contohnya gitu ya. Nah, makanya kita bisa membuat berdasarkan gaya hidup sehat ini, kita bisa membuat ide bisnis, yaitu kita kenapa tidak membuat catering diet atau restoran yang berbahan baku yang untuk diet seperti itu. Oke, baik saudara. Selanjutnya sumber ide dari eksternal kita bisa mengambil dari pemerintah, ya. Yang dimana pemerintahan kita kan contohnya ini ya, contohnya menyediakan jalan bebas hambatan atau jalan tol, ya. Yang dimana saat ini sudah tidak ada loket yang kita melalui orang gitu ya untuk bayar, tapi kita harus non tunai. Nah, di sini otomatis kita menggunakan kartu ya, e-money. Nah, kadangkala kita pada saat kita mau bayar, pada saat kita membayar itu ngetapnya tuh agak jauh ya, agak kesulitan. Nah, makanya muncullah ide, kenapa sih kita nggak bikin tongkat e-tol aja gitu ya. Nah, lalu ada perubahan pasar dan industri, yang dimana memang namanya pasar dan industri itu dia berubah. Contohnya aja sekarang yang tadinya belanjanya itu offline, sekarang jadi online gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, lalu ada perubahan persepsi masyarakat, yang dimana persepsi masyarakat ini berhubungan dengan pola pikir ya, pola pikir dari masyarakat kita. Ya, contohnya bekerja di kantoran tadinya ya, sekarang bergeser bekerja pada coworking space seperti cafe dan akses wifi, yang dimana ternyata kita kerja nggak harus berada di lingkungan kantor aja gitu ya, kita di luar kantor juga bisa. Nah, itulah merupakan perubahan persepsi masyarakat. Jadi saudara dan saudari sekalian ya, ide ini kita harus ada beberapa kriteria dalam memilihnya ya. Yang pertama, lihat potensi pasar ya. Kedua, ide ini harus unik ya. Ketiga, secara teknis layak nggak? Lalu yang keempat ya, si ide ini harus mampu memberikan nilai tambah kepada pelanggannya. Oke, mungkin kita perlu balik dulu ya sebelum kita lanjut ke peluang. Jadi di sini saya mau menjelaskan mengenai ide bisnis, karena habis ide bisnis baru kita peluang ya. Jadi di sini ada materi yang ketinggalan. Jadi bagaimana sih ide bisnis yang layak itu? Nah, ide bisnis yang layak pertama harus konkret atau nyata. Ya, lalu ide bisnis ini mudah dipasarkan ya, artinya ada yang mau beli gitu ya. Lalu cocok dengan karakter pelakunya, artinya memang sesuai kebutuhan ya karakternya dia. Lalu kalau bisa resikonya yang paling kecil atau moderat. Saudara dan saudari sekalian, setelah kita membahas ide, kita masuk ke peluang. Apa itu peluang? Peluang merupakan suatu keadaan yang menguntungkan, yang menciptakan kebutuhan baru, produk baru, layanan baru, dan juga bisnis baru. Dan saudari, untuk mengidentifikasi peluang yang ada di sekitar kita, kita bisa melihat pertama dari mengamati trends atau observing trends. Nah, kita lihat di masyarakat kita ya, kehidupan sehari-hari ini, aspek apa saja gitu ya yang saat ini lagi tren ya. Lalu yang kedua, memecahkan masalah. Jadi kita bisa mendapatkan peluang bisnis itu berdasarkan ada masalah di masyarakat ya. Nah, kita cari solusinya, dan solusi itulah yang akan menjadi peluang bisnis kita. Lalu yang ketiga, kita bisa melihat adanya gap atau kesenjangan di pasar, yang dimana contohnya produk tuh banyak ya, maksudnya di pasar mau barang ataupun jasa gitu ya, tapi dari segala produk yang ada di pasaran itu ya, tapi kok konsumen-konsumen ini merasa kurang puas ya, kurang memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, itu kita bisa melihat bahwa ada kesenjangan di pasar. Untuk melihat peluang, kita bisa melihat dua sudut pandang, yaitu berdasarkan permintaan atau demand, dan yang kedua berdasarkan penawaran. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai demand. Oke, baik saudara ya, kita lanjutkan barusan yang sudut pandang peluang, karena ada dua, kita melihat dari sisi permintaan dan juga dari sisi penawaran atau demand dan supply. Yang pertama, kita akan bahas mengenai peluang bisnis berdasarkan permintaan ya. Jadi peluang bisnis berdasarkan permintaan ini atau demand ini sudah teruji pasar ya, dan diminati masyarakat luas atau mengikuti tren pasar ini. Hanya saja contoh strategi yang bisa kita lakukan di sini red ocean ya. Red ocean itu artinya sudah banyak pesaing ya, sudah banyak yang punya bisnis seperti ini gitu ya, karena memang banyak permintaan ya. Nah, contohnya apa? Misalkan coffee shop ya, kafe-kafe udah banyak, bisnis hijab, kulineran ayam geprek, atau apapun yang sudah banyak saat ini, karena di sini sudah masuk ke red ocean. Lalu peluang bisnis berdasarkan penawaran ya atau supply. Nah, ini pengusaha atau wirausaha mengidentifikasi peluang pasarnya ini justru yang belum banyak pesaingnya ya, atau bahkan tidak ada pesaing gitu ya. Nah, karena tujuannya apa? Untuk menghindari kejenuhan pasar. Nah, makanya kalau misalkan membuat bisnis, kalau bisa ya
kita berada di sini, yaitu kita berada di blue ocean. Nah, oleh karenanya, seperti kita ketahui strategi yang kita pakai yaitu strategi blue ocean, gitu ya. Contohnya apa? Oh, contohnya selama ini warung kopi atau kafe itu banyak. Tapi kafe ya, yang dimana di dalamnya itu ternyata ada ruang belajar untuk anak-anak, ternyata saat ini belum ada nih, belum ada pesaingnya. Nah, kita bisa ambil peluang bisnis seperti itu. Oke, baik saudara. Nah, di sini kita akan belajar mengenai strategi memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita. Ya, yang pertama kita lihat penawarannya nilainya unik ya. Lalu yang kedua, ya harus pemasarannya harus efektif ya. Dan yang ketiga, pengembangan produk yang responsif terhadap kebutuhan pasar. Baik saudara, sekarang kita akan beranjak mengenai resiko bisnis. Di mana setiap bisnis, apapun itu kegiatannya, pasti memiliki resiko. Nah, resiko bukan berarti kita harus dihindari ataupun mungkin kita meninggalkan resiko ya. Justru resiko ini kita harus hadapi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih resiko bisnis itu. Ya, jadi definisi resiko bisnis menurut Farah tahun 2010 adalah potensi kerugian atau hambatan-hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan usaha ya. Ya contohnya ada dampak negatif terhadap operasional, keuangan, reputasi ya maupun strategi jangka panjang perusahaan gitu ya. Nah, saudara, kalau kita mau bikin perusahaan ya kita perlu yang namanya analisa resiko. Kenapa kita harus mengidentifikasi atau analisa resiko ini ya? Jadi diharapkan ini bisa membantu pengusaha untuk mengidentifikasi ya, lalu mengelola resiko tersebut, lalu pada saat kita memberikan keputusan ini bisa lebih terukur sehingga dampak negatif dari kegagalan itu bisa diminimalkan. Begitu saudara ya. Nah, sehingga pada saat kita sudah menganalisa risiko, kita sebagai pengusaha ini bisa membuat strategi memitigasi risiko atas masalah yang terjadi. Saudara dan saudari sekalian, dalam berbisnis ya tadi kita pasti akan menemukan beberapa resiko ya. Nah, ini ada beberapa jenis resiko bisnis. Yang pertama contohnya resiko pasar ya. Contohnya gimana? Contohnya ada perubahan preferensi konsumen gitu ya, yang tadinya sukanya bentuknya besar sekarang jadi kecil gitu ya, atau masuknya pesaing baru gitu ya. Lalu ada fluktuasi harga bahan baku sehingga nanti akan mempengaruhi dari harga jual kita gitu ya. Lalu ada risiko keuangan, misalnya ada volatilitas nilai tukar ya, contohnya nilai dolar, lalu perubahan suku bunga bank ya, lalu masalah cash flow kita di perusahaan kita ya. Lalu selain itu juga ada risiko operasional yang dimana contohnya pada saat kita melakukan produksi mesinnya rusak gitu ya. Lalu dia bisa dikategorikan kegagalan peralatan ya. Lalu kita salah prosedur ya, lalu ada gangguan dari supplier, contohnya bahan baku nggak ada gitu ya, atau bahan bakunya salah seperti itu. Lalu jenis-jenis resiko yang lainnya contohnya resiko hukum dan regulasi. Nah, kalau ngomongin hukum dan regulasi ini pastinya kan berhubungan dengan peraturan pemerintah gitu ya. Contohnya ya ada perubahan peraturan pemerintah, otomatis ya akan berdampak ke ke bisnis kita ya, mengenai standar-standar yang berlaku saat ini berbeda dengan yang lalu gitu ya. Lalu ada resiko reputasi. Nah, contohnya sekarang lebih banyak condong ke media sosial ya. Ternyata di media sosial perusahaan kita ada ulasan negatif sehingga menimbulkan word of mouth negatif gitu ya. Nah, itu salah satu resiko reputasi. Lalu ada resiko teknologi ya. Nah, resiko teknologi kan seperti kita ketahui ya, bahwa teknologi itu dari tahun ke tahun gitu ya, itu pasti akan berubah. Ya, contohnya ya ada hacker saya, lalu juga teknologi nanti berubah sehingga namanya teknologi berubah ya pastinya harus disesuaikan dengan produk yang kita jual seperti itu ya. Lalu kita juga harus lebih paham ya mengenai digitalisasi di perusahaan. Tadi kita membahas bahwa yang namanya bisnis pastinya ada resiko ya. Namun kita bisa memitigasi dengan cara apa? Dengan cara analisa resiko bisnis yang tersebut gitu ya. Nah, oleh karenanya ini ada beberapa analisa resiko yang dimana kita cukup sering melakukannya, yaitu yang pertama analisa SWOT atau SWOT analysis. Nah, seperti kita ketahui SWOT analysis ini S-nya itu adalah mengenai strength, adalah kekuatan kita dibanding pesaing. Lalu W yaitu adalah weakness atau kelemahan kita.
O-nya adalah opportunity, yang dimana peluang yang ada di sekitar kita. T-nya adalah threat, ya, yang dimana ancaman di sekitar kita itu seperti apa. Nah, dari analisa SWOT ini akhirnya kita bisa membuat matrik yang dimana kita bisa mencetuskan strategi-strategi dari kombinasi SWOT barusan, gitu ya. Nah, lalu selain dari SWOT, kita bisa juga melalui ERM atau Enterprise Risk Management, di mana ERM ini merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk mengkategorikan, menilai, dan mengelola risiko di seluruh organisasi. Nah, framework ini memastikan bahwa manajemen risiko menjadi bagian integral dari strategi bisnis dan pengambilan keputusan. Ya, nah contohnya dari ERM ini ada governance structure, risk appetite, risk assessment, dan lain sebagainya. Nah, saudara, sebelum kita melakukan analisa SWOT atau ERM barusan gitu ya, sebenarnya kita bisa juga melakukan analisa risiko bisnis. Ada beberapa tahap ya. Nah, coba kita lihat dulu. Yang pertama ya, kita identifikasi dulu risiko yang terjadi di bisnis kita itu apa gitu ya. Nanti saudara bisa baca penjelasannya di slide ya. Lalu setelah kita identifikasi ya, kita evaluasi risikonya apa yang ada di bisnis kita ya. Lalu yang ketiga, kita bisa menentukan prioritas. Prioritas artinya mana yang akan didahulukan, dicari solusinya gitu ya. Lalu yang keempat ya, kita harus mengelola risiko tersebut ya. Nah, jadi yang keempat itu pengelolaan risiko. Dan yang terakhir, pada saat kita sudah memitigasi risiko, kita monitoring dan review apakah solusi yang kita analisa ini kira-kira berhasil atau enggak. Kalau enggak berhasil, kita coba lagi ya. Kita coba lagi untuk diperbaiki. Nah, saudara dan saudari sekalian, ada beberapa dampak positif analisa risiko bagi bisnis kita. Yang pertama, ya pastinya kita akan lebih dipercaya oleh stakeholder. Ya, kedua, kita bisa meminimalisir namanya kerugian di bisnis kita. Ya, yang ketiga, kita bisa mengefisiensi operasional, nah terutama biayanya gitu ya. Lalu ada compliance dan safety. Nah, ini artinya apa? Kita bisa memuaskan kepatuhan terhadap regulatory requirement dan standar keselamatan kerja ya. Lalu juga ada strategic opportunities, di mana kita di sini ternyata bisa membuat suatu peluang bisnis baru ya dari analisa risiko barusan. Ya, siapa tahu dengan adanya solusi dari analisa kita, itu bisa menjadi suatu peluang bisnis yang baru bagi perkembangan bisnis lain. Saudara, jadi kalau misalkan kita mau menyimpulkan, menganalisa risiko di dalam bisnis kita ini, ya, yang kita harus pahami adalah risk adalah realitas bisnis. Jadi yang namanya risiko itu pasti ada, ya. Tapi di sini kita harus melihat bahwa dalam dunia bisnis ini yang namanya risiko ini berarti kita cari mitigasinya seperti apa, gitu ya. Nah, lalu pasti risiko ini nggak bisa dihindari, oleh karena kita ya hadapi ya, lalu kita cari solusinya. Lalu foundation untuk smart decision. Nah, si risiko ini merupakan dasar untuk keputusan kita yang pada akhirnya bisa mendapatkan keputusan yang tepat dan cerdas ya. Siapa tahu dari situ kita bisa mendapatkan peluang bisnis yang baru gitu kan ya. Nah, lalu ada competitive advantage. Nah, competitive advantage ini artinya dengan mengelola risiko yang ada dengan tepat dan komprehensif, nah kita berharap bahwa bisnis kita ini selain bertahan, nantinya juga bisa berkembang di tengah ketidakpastian pasar atau volatilitas dari pasar. Baik, demikian saudara dan saudari sekalian materi kita di mata kuliah kewirausahaan. Saya harap mata kuliah ini, materi terutama ini ya, ini bermanfaat buat kita semua. Baik, demikian, nanti kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.